Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta tim pro yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Taratia Puspita Azahra sebagai pembicara pertama tim kontra dan dua rekan saya sebagai pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dalam mosi perdebatan, Dewan ini sebagai orang tua dari seorang anak jenius di bidang non-lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non-lukratif dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Dewan juri yang terhormat, saya ingin merespon dari definisi yang diberikan oleh tim pro, bahwasanya yang paling benar yaitu tim pro mendefinisikan seperti orang tua tidak tahu sampai kapan hidupnya atau tahu bahwa hidup anaknya akan lebih lama. Jadi ia ingin menjamin dan mengetahui masa depan anaknya sesuai passion mereka. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebagai orang tua dari anak yang diberikan kejeniusan lebih, kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab moral yang lebih dari itu. Lebih dari sekedar memberikan semangat, bagi kami kejeniusan adalah aset berharga. Anak kami mendapatkan aset itu, jadi kami sebagai orang tua juga harus bijaksana agar aset ini tidak sia-sia. Dewan juri yang terhormat, kami mendefinisikan ulang posisi kami. Kami sebagai orang tua tidak membunuh bakat anak. Kami mengamankan masa depannya dan itu perlu digarisbawahi. Kami sebagai orang tua pastinya ingin yang terbaik untuk anak kami. Kami mengarahkan anak kami ke bidang lukratif tanpa harus membuang keahliannya dalam bidang non-lukratif. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Kami memprioritaskan untuk membangun fondasi hidup yang stabil ke depannya. Tim Pro berkata bahwa jangan takut gagal, tapi mari kita bicara jujur tentang ini dan berpikir secara rasional yang terjadi dalam situasi dunia yang sangat carut-marut ini. Gagal dalam bidang non-lukratif memiliki konsekuensi yang jauh lebih fatal, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, anak jenius di bidang lukratif gagal, seperti dalam teknologi, ia masih memiliki skill yang bisa digunakan dan bermanfaat di lingkup di lingkup kerja tertentu, seperti perusahaan swasta atau bank yang paling umumnya. Namun, jika anak di bidang non-lukratif, contohnya atlet yang gagal menembus lingkup yang luas atau parahnya memiliki kecacatan fisik, maka ia harus berhenti dan ia tidak memiliki pilihan cadangan. Kita sebagai orang tua harus paham tentang peluang kerja atau hal yang menyangkut anak kita di masa depan. Bagi kami sebagai orang tua, Dewan Juri yang terhormat, kami harus paham tentang peluang kerja atau hal yang menyangkut anak kita di masa depan. Bagi kami, sebagai orang tua, tidak boleh atau jangan membiarkan anak kami bertaruh dengan presentase 100% pada bidang yang tingkat kegagalannya besar dan lingkup yang sempit. Saya akan mengemukakan beberapa argumen yang benar dan efektif berhubungan dengan ketidaksetujuan saya terhadap tim pemerintah atau tim pro. Pastinya sebagai orang tua memastikan anak kami mampu mandiri secara finansial dan mari kita melek dengan situasi terkini. Bicara biaya kejeniusan atau mengembangkan bakat, jenius itu sangat mahal. Mengembangkan bakat jenius itu sangat mahal, Dewa Juri yang terhormat. Jika memiliki perbandingan dengan bidang lukratif, maka invest besar ini kami rasa tidak akan menghasilkan return yang sepadan. Berbeda dengan bidang lukratif yang stabil apabila sudah di posisi yang sangat-sangat matang dan memiliki finansial yang cukup sangat-sangat baik apabila kita memasukkan anak kita di bidang lukratif. Atau B, seorang anak jenius memiliki kapasitas otak yang mampu mempelajari hal sulit dengan cepat. Ketika ia bisa jenius dalam bidang tertentu yang sangat sulit untuk dipelajari oleh orang awam dan harus berpikir secara komputasional, kami rasa ia pasti mampu menguasai bidang lukratif. Bukan berarti kami mengabaikan kejeniusannya, melainkan kami memasukkan mereka ke arah yang lebih baik. Contohnya sebagai keperawatan, hukum, dan lain-lain, atau medis juga. Lebih baik kami mengoptimalkan kecerdasan tersebut pada bidang yang cukup memiliki dampak ekonomi dan stabilitas yang sangat jauh lebih struktur dan terukur.
Atau C, poin ketiga ini sangat krusial. Ketika kita memprioritaskan bidang non-lukratif sebagai penghasilan, kita memaksa anak seperti menjual seluruh tenaga dan jiwanya. Contohnya, seperti pelukis yang jenius terpaksa melukis sesuatu hal yang laku di pasaran saat itu untuk membayar sewa rumah. Dan bakat awalnya itu malah menjadi beban di masa tua nanti. Dan sebaliknya, contoh anak yang bekerja di bidang lukratif, ia bisa memiliki stabilitas keuangan yang memungkinkan untuk dirinya mengejar bakat non-lukratifnya dengan bebas, idealis, dan tanpa tekanan sosial. Dewan juri yang terhormat, idealisme tidak bisa membeli jaminan masa depan. Kami memilih menjadi orang tua yang realistis. Kami ingin anak kami menjadi anak yang sukses dan menikmati hobinya, bukan anak yang jenius tapi menderita karena idealismenya sendiri. Kami bangga menolak mosi ini demi kebaikan masa depan di Indonesia dan anak kami tetap pada tim kontra. Kami bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.